Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Evi, Guru Biologi SMA Negeri 4 Cibinong, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, Bu Evi akan memaparkan materi mengenai virus. Silakan disimak baik-baik. Oke. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada kali ini bisa kalian lihat pada slide ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik yang tentunya kalian bisa berpikir apa yang sesungguhnya terjadi. Seperti yang kita ketahui anak-anak bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus itu mudah sekali menular dan juga bisa bersifat pandemik di suatu daerah atau wilayah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Oke. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, ya, marilah kita kenal dulu sejarah virus. Sejarah virus yang pertama yaitu dikemukakan oleh seorang peneliti atau ilmuwan dari Jerman yang bernama Adolf Meyer. Dia menelaah atau meneliti tentang penyakit mozaik yang terjadi pada tumbuhan tembakau. Menurut beliau bahwa penyakit mozaik itu disebabkan oleh virus yang ukurannya lebih kecil dari biasanya. Selanjutnya dilanjutkan dengan Dmitri Ivanovsky, seorang ilmuwan dari Rusia yang mengemukakan bahwa bakteri tersebut bersifat toksin. Nah, selanjutnya ada peneliti berikutnya, yaitu Martinus Benjerik, seorang ahli botani dari Belanda yang mengemukakan bahwa agen infeksi yang ada dalam getah yang telah disaring tersebut dapat bereproduksi. Dan yang terakhir, tahun 1935, Wendell Stanley, seorang ilmuwan Amerika berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi penyakit mozaik pada tanaman tembakau yang kita kenal sebagai tobacco mosaic virus. Selanjutnya kita akan mengetahui ciri-ciri virus. Seperti apa sih ciri-ciri virus? Yang pertama, virus ukurannya sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri. Memiliki bentuk yang sangat bervariasi seperti yang bisa kalian lihat pada gambar ini. Selain itu, virus juga bukan merupakan sel karena virus tidak memiliki organel-organel sel yang lengkap. Sifat seperti ini, maka virus dikatakan sebagai satu benda mati. Virus juga bisa dikristalkan. Oleh sebab itu, virus disebut sebagai benda mati. Tetapi virus juga dikatakan sebagai makhluk hidup karena virus mampu bereproduksi. Sehingga sering disimpulkan bahwa virus merupakan peralihan antara makhluk hidup dan juga benda mati. Selanjutnya, struktur tubuh virus yang harus kalian ketahui, virus itu unik karena pada bagian kepala virus terdapat asam nukleat yang terdiri dari DNA atau terdiri dari DNA atau terdiri dari RNA. Ya. Asam nukleat ini berada pada bagian kapsid atau bagian kepala virus, di mana kapsid ini dilindungi oleh kulit atau pelindung berupa protein yang disebut sebagai kapsomer. Ya. Selanjutnya setelah kita mengetahui ciri-ciri virus, kita akan melihat contoh daripada virus. Ini adalah contoh virus yang kita kenal sebagai tobacco mosaic virus, yaitu virus yang menyebabkan bercak-bercak kuning pada tanaman tembakau. Selanjutnya, kalian bisa melihat bentuk dari virus adenovirus yang merupakan salah satu penyebab penyakit hepatitis akut pada manusia. Selain itu, ini yang kalian kenal tentunya karena berada dalam kehidupan sehari-hari Anda dan mungkin Anda pastinya sudah pernah menderita penyakit ini, yaitu influenza yang disebabkan oleh orthomyxovirus seperti terlihat pada gambar ini. Selanjutnya ada yang unik bentuk daripada atau struktur tubuh virus, yaitu virus bakteriofag. Virus bakteriofag ini adalah virus yang menginfeksi tubuh bakteri yang memiliki bentuk berbentuk huruf T, di mana terdiri bagian tubuhnya yaitu kapsid atau kepala yang di dalamnya ada DNA sebagai bahan genetiknya,
kemudian ada bagian leher, ada bagian selubung ekor, ada juga serabut ekor, dan jarum penusuk. Ya. Nah, dari beberapa bentuk virus, dari beberapa bentuk virus tadi, maka Anda bisa melihat bahwa virus itu memiliki bentuk yang beraneka ragam. Selanjutnya kita akan masuk ke replikasi virus. Bagaimanakah virus bisa memperbanyak diri? Ya, sehingga tadi dikatakan penularannya sangat cepat. Nah, replikasi virus itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara litik dan yang kedua secara lisogenik. Kita bahas satu persatu. Replikasi virus secara litik itu terdiri dari yang pertama adsorpsi, yaitu penempelan virus pada tubuh inang. Yang kedua penetrasi, yaitu pemasukan DNA virus atau asam nukleat virus kepada tubuh inang, atau kita kenal sebagai istilah injeksi. Selanjutnya adalah replikasi. Replikasi ini adalah penggandaan DNA virus yang sudah masuk ke dalam tubuh inang. Bahkan selain mengganda, DNA virusnya juga mengambil alih kerja daripada DNA inang. Sehingga DNA inang dihancurkan. Ya, sekarang yang berkuasa dalam tubuh inang adalah DNA virus. Kemudian selanjutnya adalah proses perakitan, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus dari DNA virus. Setelah pembentukan bagian-bagian tubuh virus, maka virus akan dirakit menjadi virus-virus baru yang kita kenal sebagai virion. Setelah virus-virus baru itu banyak di dalam sel inang, maka virus akan mengeluarkan lisogim, yaitu enzim yang mampu menghancurkan dinding sel inang, sehingga keluarlah ribuan virus baru yang siap menginfeksi. Selanjutnya, yaitu replikasi secara lisogenik. Ada perbedaan antara replikasi secara litik maupun secara lisogenik. Tahapan yang pertama sama dengan litik atau lisis, yaitu adsorpsi, di mana virus menempel pada tubuh bakteri atau tubuh inang. Kemudian yang kedua adalah penetrasi atau pemasukan DNA virus ke dalam tubuh inang. Selanjutnya adalah penggabungan DNA virus dengan DNA bakteri membentuk profag. Selanjutnya akan terjadi cleavage, di mana nanti bakteri ini akan membelah, juga diikuti oleh pembelahan profag, sehingga dihasilkan dua bakteri baru yang mengandung profag, yaitu gabungan antara DNA virus dan DNA bakteri. Pada kondisi yang kurang menguntungkan bagi bakteri, maka DNA virus akan kembali mengambil alih kerja daripada DNA bakteri atau DNA inang. Sehingga setelah proses ini, maka bisa masuk ke dalam litik, yaitu DNA virus akan kembali melakukan replikasi, mengambil alih kerja DNA bakteri, kemudian melakukan perakitan dan pembentukan virus-virus baru sampai menghasilkan virus baru yang cukup banyak dan akhirnya akan menghancurkan dinding sel inang. Jadi dari replikasi lisogenik itu bisa berlanjut ke replikasi litik, tergantung apakah si bakteri sebagai inang berada dalam kondisi yang baik atau yang kurang menguntungkan bagi dirinya. Selanjutnya, ada perbedaan antara replikasi, litik, dan lisogenik bisa dilihat di sini. Mulai dari artinya, kondisi awal inang, jumlah tahapan yang terjadi pada setiap prosesnya, kelanjutan siklus, kondisi akhir daripada inang, dan waktu yang dibutuhkan dalam proses replikasi. Selanjutnya yang kemudian adalah peranan virus dalam kehidupan. Peranan virus itu tidak semuanya menguntungkan, tapi ada juga yang merugikan, bahkan banyak juga yang merugikan. Di antara peranan virus yang menguntungkan, yaitu virus dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika, misalnya untuk terapi gen. Kemudian, pembuatan vaksin protein. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh melawan suatu penyakit. Kemudian juga bisa digunakan untuk pengobatan secara biologis dengan melemahkan atau membunuh bakteri
jamur atau prozoa yang bersifat patogen, dan untuk pemberantasan serangga atau hama. Selanjutnya, peran virus yang merugikan bagi kehidupan manusia. Di sini dihadirkan beberapa jenis virus dan penyakit yang disebabkan dari virus tersebut. Ada virus yang memiliki asam nukleat berupa DNA dan ada virus yang memiliki asam nukleat berupa RNA. Bisa terlihat dalam tabel ini, di antaranya virus DNA atau ADN adalah adenovirus yang menyebabkan penyakit pada manusia, di antaranya pada saluran respirasi. Dan beberapa jenis virus, di antaranya adalah virus herpes, kemudian polio virus yang menyebabkan penyakit polio pada manusia, dan penyakit-penyakit lainnya. Sementara virus yang tersusun dari asam nukleat RNA atau ARN, di antaranya adalah ortomyxovirus yang menyebabkan influenza pada manusia, kemudian hepatitis virus yang menyebabkan hepatitis, dan yang lainnya bisa kalian lihat pada tabel. Selanjutnya, bagaimana cara pencegahan dan pengobatan dari penyakit yang disebabkan oleh virus? Di antaranya yaitu dengan pemberian vaksin virus. Selanjutnya, interferon, yaitu protein yang dihasilkan oleh hewan atau sel biakan sebagai respon terhadap infeksi atau penginduksi lain dan berfungsi menghambat replikasi virus dalam suatu sel. Dan juga bisa dilakukan dengan kemoterapi antivirus. Demikianlah penjelasan mengenai materi virus, mulai dari ciri-ciri sejarah virus, ciri-ciri virus, kemudian replikasi virus, peranan virus, dan bagaimana cara mencegah serta pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.